Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 2230669, kelas RA10 semester 5 Fakultas Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak dosen Asep Rapyudin SEMM. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen SDM. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pentingnya analisis pekerjaan dan letak perencanaan pekerjaan yang efektif. MSDM ialah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur dan mengembangkan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Dan peran MSDM dalam organisasi diantaranya ada perencanaan. Perencanaan ini seperti mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, mengantisipasi perubahan lingkungan, dan pengembangan strategi. Dan yang kedua yaitu pengadaan, seperti merekrut calon tenaga kerja dan menyeleksi mereka. Yang ketiga ada pengembangan, seperti memberikan orientasi dan pelatihan bagi karyawan. Yang keempat pemeliharaan, seperti melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja yang produktif dan berkembang. Selanjutnya MSDM ini bertujuan untuk memasuk orientasi dengan orang-orang yang tepat untuk menempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat. Dengan demikian, MSDM juga berperan dalam meningkatkan resiliensi organisasi, baik pada level individu, tim, atau grup. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan kompetensi berprestasi bekerja di lingkungan kerja yang dilakukan manajemen SDM berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja karyawan dalam organisasi. Yang kedua yaitu membahas tentang analisis dan perancangan pekerjaan, menjelaskan pentingnya analisis pekerjaan dan teknik perancangan pekerjaan yang efektif. Analisis pekerjaan dan teknik perencanaan pekerjaan dan efektif ini itu sangat penting karena dapat memberikan banyak manfaat, seperti merekrut karyawan yang sesuai. Analisis pekerjaan dapat membantu organisasi merekrut karyawan yang memiliki keterampilan dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang selanjutnya nilai kinerja secara objektif. Analisis pekerjaan dapat membantu organisasi melakukan penilaian kinerja secara objektif. Selanjutnya menyusun perencanaan karir yang jelas, menyusun perencanaan kompetensi yang adil, meningkatkan kompetensi operasional, menganalisis pekerjaan dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya memastikan kepatuhan hukum. Ialah analisis pekerjaan dapat membantu organisasi memastikan kepatuhan hukum terkait masyarakat, pekerjaan, hak-hak karyawan, dan regulasi industri. Selanjutnya meningkatkan keterampilan karyawan. Ialah analisis pekerjaan dapat membantu karyawan meningkatkan keterampilan sesuai dengan karir yang diinginkan di masa depan. Analisis pekerjaan ialah kegiatan menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana pekerjaannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu materi tentang perencanaan SDM. Di sini akan membahas tentang langkah-langkah dan perencanaan SDM yang strategis. Secara umum, langkah-langkah perencanaan strategis terdiri dari 4 tahap. Yang pertama menganalisis, yang kedua merencanakan, dan yang ketiga mengimplementasikan, yang keempat mengukur tahapan dimulai dari penentuan visi organisasi sampai hasil yang diperoleh. Yang materi keempat yaitu membahas materi tentang rekrutmen
dan seleksi, menjelaskan proses rekrutmen yang efektif dan teknik seleksi yang dapat digunakan. Proses rekrutmen yang efektif dapat dilakukan dengan pertama ada mengidentifikasi profil pekerjaan, yaitu tentukan profil pekerjaan yang ideal dengan mengisi posisi tersebut. Yang kedua, menyusun job description, ialah menyusun job description yang jelas dan kreatif agar dapat memikat kandidat. Yang ketiga yaitu menyusun iklan lowongan kerja, yaitu buat iklan lowongan kerja yang menarik dan sebarkan melalui berbagai platform. Yang kelima, memilih metode penyaringan, yaitu memilih metode penyaringan yang tepat seperti seleksi administrasi, seleksi tertulis, interview, dan media diskup. Yang keenam yaitu melakukan wawancara. Wawancara itu seperti siapkan pertanyaan interview dengan matang untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan kandidat. Yang terakhir yaitu membuat keputusan seleksi, seperti membuat keputusan seleksi yang tepat berdasarkan tingkat kecocokan keterampilan kandidat dengan membutuhkan perusahaan. Penawaran gaji yang tertunjung yang efektif, tawaran gaji yang berkunjung yang efektif, pantau proses seleksi yang sedang terlangsung yang dilakukan yang dapat ditingkatkan. Jika perlu, selain itu, perusahaan juga dapat menerapkan strategi rekrutmen yang lain seperti mempertimbangkan kandidat lama, membangun employer branding yang kuat, membangun hubungan dengan kandidat, menerapkan strategi retensi, mengukur kinerja rekrutmen. Nah, jadi pemateri kelima itu membahas tentang penempatan dan pemberhentian yang akan dibahas, yaitu proses penempatan karyawan dan etika pemberhentian. Keputusan atau tindakan pemecatan dapat lebih mudah dilakukan apabila permasalahan etika keputusan atau tindakan pemecahan dapat lebih mudah dilakukan apabila permasalahan etika seperti korupsi, penipuan klien, dan merusak kompetensi perusahaan. Namun, bagi struktur terkadang untuk dapat berkembang cepat, mereka harus melepaskan orang-orang yang memiliki performa kerja yang di bawah standar. Bukan hanya bahasa yang baik dan cara penyampaian yang halus, pemilihan waktu juga perlu diperhatikan sebelum memecat karyawan. Jika sampai memecat karyawan ketika masih bergabung atau baru saja kembali bekerja secara sakit, sebagian atas, kita harus tetap memberikannya dukungan untuk bekerja yang lebih baik intinya. Dan yang paling ditunggu-tunggu, berikan pesangon yang jumlahnya manusiawi, tindaknya bisa bermanfaat sampai karyawan dapat bekerjaan baru. Hal ini penting meningkat setelah dipecat. Seorang karyawan baru saja kehilangan sumber pendapatan utamanya. Usahakan pertemuan pemecatan tidak dilakukan secara mendadak. Paling tidak diberi mereka waktu untuk berkemas atau biarkan mereka menyelesaikan sisa pekerjaan sebelum pergi. Selain itu, tidak perlu menyampaikan secara bersifat karena takut membuat karyawan tersinggung. Mengatakan alasan langsung dan jujur jika jadi lebih baik. Standar Serket, seorang profesor manajemen ini, Harvard Business School, yang sudah dilakukan riset tentang PHK, mengatakan secara macam itu bisa mengatasi proses PHK dengan tepat.
Manajer atau pemimpinan perusahaan bisa dengan jujur mengatakan, kamu akan berpengaruh oleh semua ini. Lebih lanjut, Sandara menyarankan agar untuk bermacam ini mengikuti pula untuk usul dan solusi bagaimana karyawan yang di PHK akan mendapatkan pekerjaan baru. Yang keenam yaitu materi tentang pelatihan dan pengembangan SDM, menjelaskan berbagai metode pelatihan dan pentingnya pengembangan SDM. Pengembangan SDM penting karena dapat membantu organisasi mengatasi tantangan global yang mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Pelatihan yang pengembangan SDM juga dapat meningkatkan produktivitas, kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Berikut beberapa metode pengembangan SDM. Yang pertama ialah pelatihan. Pelatihan ialah metode yang paling umum digunakan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam melakukan tugasnya. Pelatihan dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Yang kedua yaitu uji kompetensi. Ialah metode yang dilakukan untuk mengetahui kualitas karyawan. Selama ini uji kompetensi dapat dilakukan oleh perusahaan sendiri atau oleh Badan Nasional Sertifikasi Produksi. Yang terakhir yaitu pelatihan berlapis. Ialah metode yang memasukkan informasi penting dari berbagai otak. Beberapa manfaat pengembangan SDM bagi karyawan diantaranya ada peningkatan produktif, peningkatan kinerja, peningkatan motivasi, peningkatan kepuasan kerja, peningkatan kemampuan beradaptasi, dan membantu peningkatan karir. Selain itu, bagi perusahaan, pengembangan SDM dapat dampak pada jumlah karyawan yang mengundurkan diri. Karyawan dapat mengatakan pelatihan dan pengembangan yang memadai cenderung merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka yang cenderung bertahan di perusahaan. Yang terakhir yaitu materi tentang pengembangan karir, menyampaikan pendukung pengembangan karir karyawan dalam organisasi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendukung pengembangan karir karyawan dalam organisasi. Di antaranya ada komunikasi. Komunikasi itu secara rutin dengan karyawan, baik seperti tatap muka, video call, atau telepon. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan, yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan atau memperluas pengetahuan dan keterampilan karyawan. Yang ketiga yaitu mentoring, memberikan mentoring untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, rotasi pekerjaan, mengizinkan karyawan bekerja di apartemen atau posisi yang berdekatan untuk sementara waktu. Yang selanjutnya ada apresiasi dan promosi, melakukan apresiasi dan promosi jabatan kepada karyawan. Selanjutnya, program perencanaan, membuat program perencanaan untuk menunjukkan bahwa pengembangan karir karyawan tidak hanya untuk memperusahakan, tetapi juga untuk karir profesional mereka. Yang terakhir yaitu ada selanjutnya work-life blend, mendukung work-life blend karyawan. Yang terakhir umpan balik dan evaluasi, memberikan umpan balik reguler dan memberikan evaluasi untuk mengidentifikasi area perbaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi tersebut. Sampaikan materi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.